Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita mau bahas lagi soal tetek bengek. Tetek bengek yang sekarang lagi rame terjadi. Saya baca berita di beberapa media online di kampung halaman saya, nun jauh di sana, tepatnya di Kecamatan Gunung Purai ya. Jadi dari berita yang saya baca bahwa ada sedikit keributan, tanda kutip ya, tanda kutip, sedikit keributan disebabkan karena adanya pembayaran ganti rugi atau taliasi atau apalah namanya gitu dari sebuah perusahaan tambang batu bara atau apa ya, artinya sebuah korporasi, sebuah perusahaan kepada seluruh ahli waris atau yang berhak menerima dari tali asi atau ganti rugi lahan tersebut. Nah, jadi ini ramenya itu gini, yang bikin rame itu gini. Disinyalir ada banyak yang sebenarnya berhak, tapi kemudian dihilangkan haknya dengan dalih bahwa mereka ini bukan warga desa tersebut. Nah, itu. Ya katakanlah saya sebutkan nama desanya, Desa Muaramea atau desa apa gitu ya. Desa Muaramea. Ya. Saya ada baca beberapa berita itu. Tinggal sekarang sebenarnya gini, kalau memang berhak, dia punya hak sebagai ahli waris, sebagai orang yang punya hak untuk mendapatkan ganti rugi atau ganti untung ya. Berhak mendapatkan ganti untung dari perusahaan tersebut, ya kasih aja. Terkait dia warga desa setempat atau bukan, itu persoalan lain. Kalau itu kan persoalan administrasinya, administrasi kependudukannya gitu ya. Dan administrasi kependudukan ini tidak menghilangkan hak ahli waris ya. Nah, itu tidak menghilangkan hak. Contoh seandainya begini, saya sekarang berdomisili di Jakarta, KTP saya KTP Jakarta, KTP Jakarta. Nah, saya punya tanah waris di Linon Besi, atau di Lampeong, atau di Muaramea, atau di Muara Tewe, atau di Palangkaraya, atau di mana gitu ya. Nah, dan dipastikan bahwa saya ini ahli waris, benar-benar ahli waris ya, tanda kutip ya, bukan yang ngaku-ngaku ahli waris, tapi ini benar-benar ahli waris. Maka keberadaan saya sekarang, kependudukan saya secara administrasi kependudukan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan hak saya. Ya, gitu. Terkecuali memang ada hal-hal yang menyebabkan saya sudah nggak berhak lagi gitu kan. Tuh, ada faktor-faktor X yang menyebabkan itu. Nah, cuman yang kita sayangkan adalah satu, pihak pemerintah setempat, contohnya pihak kecamatan ya, dan pihak-pihak terkait lainnya, seharusnya hal-hal seperti ini diantisipasi dari awal. Iya, seharusnya diantisipasi dari awal supaya nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Karena ini udah sering terjadi, sering banget terjadi hal-hal seperti ini ya. Oke, nah itu ya. Jadi yang sangat kita sayangkan adalah pihak pengurus wilayah setempat, dalam hal ini unsur Tripika ya. Pihak kecamatan, pihak kepolisian, dan dari Koramil juga, seharusnya semuanya harus diantisipasi dari awal ya. Nah, terutama lembaga pengurus adat. Nah, jadi dipastikan dulu ini nanti sebelum pembayaran siapa yang berhak menerima, siapa yang punya hak menerima. Kalau itu ahli warisnya, dipastikan dulu, ditetapkan oleh musyawarah adat siapa-siapa ahli warisnya gitu. Jadi jangan sampai memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, menelantarkan hak orang lain yang berhak. Itu.
itu ya. Jadi ini sampai batuk-batuk nih saya. Sebenarnya kurang sehat, cuman karena seru denger telepon sana sini di kampung. Saya ada berita begini begitu juga, terus saya baca juga di media-media online. Emang seru sih ceritanya. Nah, jadi kita buat konten ini tidak lain tujuannya adalah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Karena kalau udah soal uang, ini akan rentan terjadi perpecahan. Antar keluarga bisa pecah, ya. Nah, jadi jangan sampai terulang kejadian beberapa tahun lalu. Ada pembayaran tali asih sebuah perusahaan pada saat itu yang sedang eksplorasi, ya. Jadi ada sebuah perusahaan subkontraktor dari PT Pertamina Eksplorasi yang masuk ke wilayah, kemudian mereka membayar tali asih yang tanda kutip tali asih itu diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak, dan justru yang punya hak dihilangkan haknya gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali, ya. Jangan sampai terulang kembali. Jadi akhirnya kalau sudah begitu kekeluargaan jadi pecah. Berapa sih nilainya uang 50-100 juta dibandingkan persaudaraan, gotong royong yang sudah dibangun oleh leluhur-leluhur kita dulu sampai sekarang. Pecah hanya karena uang gitu loh. Nah, jadi tolong dibenahi semuanya. Lembaga pengurus adat harus tegas. Yang memang berhak berikan haknya, yang memang tidak berhak jangan berikan, kecuali ada kebijaksanaan lain yang nanti bisa dimusyawarahkan di sana di Desa Muara Mea atau di Gunung Purai, ya. Karena tambang ini, ya, saudaraku, keluargaku, eyang-eyangku, kakek-kakek, kakah, ipar ayu, paap baruh lah. Perusahaan ini gini loh. Maaf ya. Banyak perusahaan yang ada di daerah kita dari dulu sampai sekarang kita begitu-gitu aja, nggak ada majunya, ya kan? Nah itu kontribusinya belum jelas dan harus dipastikan apa nanti kontribusi perusahaan ini terhadap daerah, ya. Jangan mentang-mentang dibayar tali asih, dibayar ganti untung, ya sudahlah urusan belakang itu, jangan. Nanti yang ada masyarakat kita sebagai penonton atau banter-banter sebagai kuli-kuli kasar, ya. Itu jangan mau begitu. Kita harus memberdayakan orang-orang pribumi, orang-orang daerah kita. Nah, jadi harus buat MOU yang real dengan perusahaan tersebut. Jangan sampai terjadi seperti perusahaan-perusahaan sebelumnya, ya. Sebelum-sebelumnya tuh banyakan nipu. Nah, ini datang lagi perusahaan nanti baru belajar nipu, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, itu catatannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih.